Saya hampir ribuan buku-buku hukum yang saya baca maupun hukum acara yang saya baca, saya baru pernah menemukan kasus yang aneh ini. Dia bilang saya mampu berapa ntar disampaikan ke atasan. Kok saya dikriminalisasi ya? Kok saya diginiin gitu bang? Saya 4 tahun. Ini nasib bang, ini bukan hal main-main bagi saya. Iya. Dan uang 4 miliar itu bukan uang kecil. Pak Kapolri, saya mohon banget. Saya korban Pak yang ditersangkakan di Polres Jakarta Selatan. Saya seorang ibu, 4 anak. Saya punya karyawan, saya juga tulang punggung di keluarga saya gitu. Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast kesayangan kita, podcast Rumah Pemuda tentu saja. Saya kedatangan saudara saya, kawan baik saya, yang mengalami pengakuannya dalam posisi mengalami kriminalisasi. Siapa yang melakukannya? Tentu saja kepolisian, yang kita harapkan sebagai institusi yang bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat, memberi pelayanan yang baik pada masyarakat, justru melakukan kriminalisasi. Beliau ini adalah seorang penjual berlian, bisnisnya jual beli berlian. Dalam kasusnya justru dia yang ditipu dan dia yang ditetapkan sebagai tersangka oleh bapak-bapak kepolisian yang terhormat, yang menjadi harapan kita semua untuk menegakkan keadilan. Saya tentu tidak dalam posisi membela meskipun ini kawan dekat saya, karena bicara hukum tentu bicara yang benar, tentu bicara yang tidak benar. Saya hanya mewadahi ini sebagai media bahwa sekecil apapun kebenaran tetap harus kita suarakan. Selamat datang Mbak Cucu Purnamasari. Iya, selamat malam Abang. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di podcast kami. Mempercayakan podcast Rumah Pemuda sebagai media untuk menyuarakan kebenaran tentu saja. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mbak Cucu tentang kronologis kejadiannya dan seterusnya. Pemuda Indonesia tentu pasti akan bisa membedakan atau bisa menelaah nanti informasi-informasi yang disajikan oleh Mbak Cucu sebagai narasumber kita pada hari ini. Di sampingnya Mbak Cucu ada adik saya yang keren ini. Siap. Pengacara yang lagi naik daun. Tapi pada hari ini saya tidak undang beliau sebagai pengacara. Saya undang beliau sebagai orang yang mengerti hukum dan memberikan perspektif hukum terhadap kasus yang dialami oleh Mbak Cucu Purnamasari. Kita langsung saja sahabat Muda Indonesia. Mbak Cucu, bagaimana kronologis kejadiannya? Biar anak muda Indonesia tahu semua. Supaya kalau ada yang tidak adil, supaya bisa ditegakkan keadilan itu melalui suara-suara seperti ini. Kalau memang lembaga pengadilan atau lembaga peradilan atau orang yang kita percaya untuk menegakkan keadilan itu tidak lagi bisa diharapkan. Silakan Mbak Cucu. Baik Bang, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada podcast Rumah Pemuda sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara terkait kriminalisasi yang terjadi terhadap diri saya oleh Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Siap Bang. Kasus ini berawal pada tahun 2021. 2021. Ya, tepatnya di bulan Agustus, ya Bang. Saya bertemu dengan saudari Gita ini yang melaporkan saya di bulan September tanggal 6 2021. Oke. Saudari Gita ini calon pembeli atau? Dia ini yang melaporkan saya dan dia ini yang justru menipu saya Bang. Oke. Silakan lanjutkan. Iya. Jadi pada tahun 2021 bulan Agustus saya dan saudari Gita ini melakukan transaksi ya Bang. Transaksi barter. Oke. Tidak pernah ada uang cash Bang, tidak pernah. Dan ini terjadi pada bulan Agustus 2021 di mana sebenarnya dan seharusnya dia membayar berlian saya itu dengan cash. Nilainya? Nilainya total semua 4 miliar. 4 miliar. Ya, 4 miliar lebih Bang. Dan
pada saat itu dia justru tidak membayar cash karena janjinya transfer bang. Oke. Saya suruh datang ke rumahnya, dijanjikan transfer, akhirnya dia malah memberikan beberapa tas Hermes kepada saya sebagai pembayaran dari berlian yang dia ambil tersebut. Karena kami kan satu arisan ya bang, kami satu arisan di salah satu arisan Jakarta namanya Borjois. Nah, saya percaya tas-tas dia ini asli. Di sini ada Oke, silakan diperlihatkan ke kamera biar pemerintah Indonesia lihat. Iya. Ini kameranya. Oh baik. Jadi di sini jelas sekali ada tas berlian, tas berlian, tas berlian. Oke. Jadi memang murni barter kami bang. Jadi setiap unit berlian itu ditukar dengan satu unit tas gitu ya? Tas Hermes. Kira-kira ya? Oke. Iya. Nah, singkat cerita bang, begitu saya mau liquidkan tas ini, saya mau jual. Oke. Kemudian tas ini diduga palsu bang. Yang kemudian saya lapor dong ke Gita sebagai pemilik tas ini. Oke. Gita diduga tasnya gini intinya. Terus saya minta dong berlian saya bang. Tapi dia tidak mau mengembalikan. Justru dia buru-buru melaporkan saya di Polres Jakarta Selatan pada tanggal 6 September 2021. Oke, setelah dikonfirmasi bahwa barangnya palsu, baru dia melakukan pelaporan justru kepada saya. Oke. Akhirnya bang, setelah itu saya juga ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Jakarta Selatan. Selang berapa lama itu? Di 2021 juga bang. Jadi September. Kejadian Agustus. Penetapan tersangka di bulan Desember, pokoknya 2021 itu bang. Desember juga. Tidak sampai 4 bulan saya ditetapkan langsung sebagai tersangka oleh Polres Jakarta Selatan, oleh penyidik yang bernama Pak Hairul bang. Pak Hairul penyidiknya. Iya, Aibda Hairul. Sudah bang, singkat cerita, saya semua bukti yang saya miliki termasuk pada saat barter, kemudian juga pada 19 Agustus nih bang, sebelum pelaporan itu terjadi. Di situ jelas saudari Gita bilang, kakak kalau nggak diamondnya kakak pegang dulu daripada hubungan kita jadi nggak beres sampai kakak pegang duit nanti. Jelas saya tidak terima uang. Karena Hermes yang dijaminkan ke saya ini nggak bisa dilikuidkan bang. Nggak bisa diuangkan lah kasarnya. Iya, karena diduga palsu. Nah, tapi yang menjadikan saya tersangka di Polres Jakarta Selatan ini menurut penyidik ini, kwitansi yang dibuat itu bang, saya katanya menerima uang. Dari kwitansi itu ada kwitansi. Nah, jadi yang membuat saya jadi tersangka itu kata kepolisian karena Bu Cucu menerima uang di sini. Jadi kan setiap unit berlian itu dibuatin kwitansi sesuai harga bang. Padahal kwitansi ini bukan Gita membayar uang cash kepada saya, tapi ini hanya untuk menunjukkan nilai barter kami. Antara tas dan berlian. Kan tidak bisa ya bang kalau nggak ada nilainya. Jadi ini ditulis untuk menunjukkan nilai. Nilai-nilai berlian ini. Nah, inilah yang dijadikan kepolisian untuk mentersangkakan saya. Yang saya heran gini bang, ke semua berlian ini bang, ini semua ada di pihak Gita. Lalu apa yang menjadikan dia tersangka? Itu dibuktikan bang dengan surat pernyataan bahwa ke semua berlian dari tanggal 5, 8, dan 14 itu di tangan Gita. Ini ditandatangani oleh saudari Gita, disaksikan oleh dari pihak dia dan pihak saya. Juga ada foto waktu kami melakukan perjanjian. Apa poin di surat perjanjian itu? Poinnya 1. Jadi pihak pertama adalah saya, pihak kedua adalah Gita, bahwa pihak kedua adalah pemilik tas-tas Hermes yang menjadi alat tukar tas pembelian berlian-berlian milik pihak pertama. Sebagaimana kwitansi tanggal 5, tanggal 8, dan tanggal 14 Agustus 2021 yang dalam perkara ini berstatus sebagai pelapor atas laporan polisi yang di Jakarta Selatan tersebut. Poin 1 itu menegaskan bahwa kwitansi ini menunjuk pada nilai tas. Itu kan poin 1 tuh. Lanjut poin keduanya. Iya.
Yang poin kedua, bahwa pihak pertama adalah selaku penjual berlian-berlian yang dibeli oleh pihak kedua menggunakan alat tukar berupa tas-tas Hermes milik pihak kedua. Sebagaimana kwitansi tanggal 5, 8, dan 14 yang dalam perkara ini berstatus sebagai terlapor. Saya sebagai terlapor di Polres Jakarta Selatan ini, Bang. Yang ketiga, bahwa laporan polisi nomor LP _1771 _9 Romawi _2021 RJS tanggal 6 September 2021 pada Polres Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh pihak kedua adalah terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana pasal 378 dan atau 372 KUHP atas transaksi berlian dengan alat tukar tas sebagaimana kwitansi tanggal 5, tanggal 8 Agustus dan 14 Agustus 2021 dan pihak kedua dengan sebenarnya menyadari bahwasannya kwitansi-kwitansi yang ditandatangani tersebut bukanlah sebagai bukti pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Iya. Oke. Akan tetapi sebagai bukti pembayaran tukar-menukar antara berlian-berlian milik pihak pertama dan tas-tas Hermes milik pihak kedua. Cukup di situ dulu, Mbak Cucu. Artinya surat perjanjian ini menegaskan bahwa kwitansi ini bukan kwitansi yang berbentuk uang. Betul. Tetapi menegaskan nominal nilai ganti penukaran itu kan, tas Hermes itu. Oke, lanjut ke yang lain. Setelah itu? Iya, setelah itu ada poin selanjutnya, Bang. Pihak kedua yaitu pihak Gita menyatakan permintaan maaf kepada pihak pertama atas kehilafan mengklaim bahwasannya kwitansi tanggal 5 Agustus 2021, 8 Agustus 2021, dan 14 Agustus 2021 merupakan pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Dia menganulir laporannya berarti kan? Betul, Bang. Oke. Ya, hingga dia membuat laporan polisi, artinya dia meminta maaf, Bang. Oke. Nah, kemudian bahwa para pihak menyatakan akan tunduk dan patuh atas ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan sebagai berikut. Pihak kedua selaku pelapor atas laporan polisi yang Jakarta Selatan itu, Bang, melalui surat dari kuasa hukumnya pada kantor hukum Fahmi Bahmid dan partner dengan alasan pihak kedua telah menyadari kehilafan mengklaim adanya uang tunai atas kwitansi tanggal 5, 8, dan 14 Agustus. Terus yang kedua, para pihak sepakat terhadap berlian-berlian milik pihak pertama yang ditransaksikan sebagaimana kwitansi tanggal 5 Agustus 2021, 8 Agustus 2021, dan 14 Agustus 2021 kesemuanya berada dalam penguasaan pihak kedua. Artinya berlian saya, Bang, sampai hari ini ada di dia. Iya, dan dengan adanya perjanjian ini, para pihak bersepakat terhadap berlian-berlian tersebut berada dalam penguasaan pihak kedua dikarenakan masih terdapat permasalahan hukum yang belum selesai pada Polda Metro Jaya. Jadi begitu dia laporkan saya di Polres Jakarta Selatan, 2 minggu setelahnya saya laporkan dia di Polda, Bang. Nah, jadi terus dugaan terkait penipuan dan penggelapan dengan berlian dengan alat tukar berupa tas-tas Hermes yang diduga tidak asli. Kemudian para pihak di situ tertulis, Bang. Yang diduga tidak asli. Yang diduga tidak asli. Karena surat itu dia ditandatangani, berarti pada saat yang sama dia mengakui tas itu tidak asli. Betul, Bang. Oke. Nah, poin ketiga, para pihak bersepakat terkait dengan tindak lanjut pencabutan laporan polisi nomor LP 1771 _1X atau 9X _2021 RJS pada tanggal 6 September 2021 pada Polres Jakarta Selatan oleh pihak kedua. Selanjutnya akan dilakukan pengurusan penerbitan surat SP3, surat perintah penghentian penyidikan oleh pihak kedua selambat-lambatnya 2 minggu setelah perjanjian ini ditandatangani. Nah, ini ditandatangani oleh Gita. Bermaterai lagi ya? Saya bermaterai ya. Ada saksi, ada Mbak Yeda, juga ada dari pihak dia, Juliana Wilhelmina Kusoy. Dan ini ada foto-fotonya juga, Bang, waktu kita bikin perjanjian bersama itu. Tapi, Bang, itu tidak di
endahkan. Jadi harusnya sudah jelas di sini siapa korbannya dan ya, siapa pelakunya. Namun saat ini saya justru disuratin oleh Polres Jakarta Selatan bahwa kasus ini naik, Bang. Oke. Iya. Oke. Jadi saya Sebelum merasa- ke sana, saya mau tanya dulu Bung Sahwan sebagai orang yang sering menangani perkara pidana, apa makna poin-poin yang ada di surat perjanjian itu? Iya, kalau terkait perjanjian, ini jelas bahwa dengan diterbitkannya perjanjian di tanggal 25 Juli 2022, maka dengan sendirinya Kasus 2021. harus menggugurkan kasus 2021. Karena apa? Di sini dengan jelas disampaikan sendiri dalam perjanjiannya bahwa ya perjanjian tanggal 25 Juli ini di sini jelas. Yang kita kutip itu di poin 1 di bagian bahwa para pihak menyatakan akan tunduk dan patuh. Ya. Di sini jelas bahwa pihak kedua selaku pelapor atas laporan polisi nomor LP garing 1771 garing angka rum 9 garing 2021 RJS tanggal 6 September 2021 pada Polres Jakarta Selatan telah mencabut laporan polisi tersebut. Sudah dicabut laporannya harusnya? Iya. Karena apa? Ini dasar. Oke. Jadi begini, kenapa ini dasarnya sangat kuat? Kalau kita lihat di dalam pasal 13 KUH Perdata tentang sebuah perjanjian, lalu kita mencoba untuk combine dengan asas pacta sunt servanda. Jadi dalam asas pacta sunt servanda mengatakan begini, perjanjian merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Oke. Sehingga bagi siapa saja yang membuat perjanjian harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian tersebut. Oke. Sehingga tidak ada hukum lain yang kuat di dalam hukum perdata terkait sebuah perjanjian. Oke. Dengan sendirinya ada perjanjian ini, maka kewajiban pihak kedua di dalam perjanjian yang pada saat itu sebagai pelapor harus mencabut. Oke. Ya, selain di sini di dalam poin berikutnya jelas bahwa selambat-lambatnya itu harus diselesaikan, dicabut 2 minggu paling lambat. 14 hari gitu Ya, sudah dicabut. Karena itu kan kesepakatan yang mereka buat ya. Iya. Oke. Nah, terkait dengan urusan di dalam sudah dijelaskan tadi, dibaca oleh pihak pertama Mbak Cucu tadi. Terkait dengan isi perjanjian sama-sama sadar. Oke. Karena perjanjian ini adalah dibuat dalam keadaan sadar. Oke. Sama-sama sadar, tidak ada keterpaksaan di sana, Iya. sehingga perjanjian ini sah menurut hukum. Oke. Nah, yang kedua begini, ketika perjanjian itu ada meterai, terus ada saksi, maka dengan sendiri sangat kuat secara hukum. Dalam hukum perdata itu sangat kuat. Nah, sebenarnya saya ingin juga agak menarik saya itu di kwitansi. Kwitansi, oke. Sebenarnya bagi saya ini bukan kwitansi. Kalau sesuai penjelasan, ini tanda terima namanya. Tanda terima, iya. Semestinya tanda terima. Iya. Tetapi dibuat dalam kwitansi. Gitu. Karena apa? Ini agar membuktikan bahwa berlian ini nilainya ini. Iya. Diterima oleh siapa dan dari siapa. Nah, tapi lembaran yang digunakan adalah lembaran kwitansi. Sehingga ini yang ditafsirkan dan mohon maaf, hari ini Mbak Cucu menjadi korban karena kertas yang digunakan ini. Oke. Karena Meskipun itu sudah dibantah dalam perjanjian. Benar, karena awal mulanya ada di kwitansi. Karena di kwitansi ini menyebutkan tentang telah diterima dari. Kalau dari penjelasan maka semestinya ini bukan kwitansi, tapi tanda terima. Oke. Bahwa ini membuktikan bahwa sudah diterima barang dengan nilai nominal barang itu dikonversi ke nilai uang, maka nilai ini. Bukan berarti sudah menerima uang, tidak ada. Iya. Dan apa? Dasar yang paling kuat adalah tentang pengakuan. Iya. Oke. Bahwa tidak ada uang yang diterima oleh Mbak Cucu di situ. Artinya menegaskan di poin perjanjian menegaskan bahwa kwitansi itu sebenarnya bukan kwitansi dalam definisi yang secara umum. Betul. Tapi lebih bisa didefinisikan sebagai tanda terima. Tanda terima. Oke, Begitu. lanjut. Ya. Sehingga apa?
semestinya kalau sudah pada perjanjian ini, perkara ini tidak bisa lagi dibawa ke Dilanjutkan? pidana. Oke, Ya. oke. Kita lihat jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2018 jelas. Perkara-perkara yang ada perjanjiannya tidak boleh dibawa ke 372 378. Penipuan Penggelapan tidak boleh. Oke. Itu tidak boleh. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tentang pasal 13 dan fakta sunt servanda. Ini sangat kuat. Ini undang-undang. Oke. Tidak boleh siapapun ingkar dari undang-undang ini. Efeknya adalah efek perdata. Oke. Nah, makanya saya juga jujur saya sayangkan kenapa masih ada praktek-praktek ini dilakukan oleh oknum-oknum teman-teman kita yang tidak bertanggung jawab. Oke. Apa yang Bung Sahwan tangkap ketika pada poin terakhir tadi itu yang menegaskan bahwa setelah adanya perjanjian ini maka pihak kedua punya kewajiban selama 2 minggu atau 14 hari untuk mencabut laporannya dan faktanya tidak terjadi. Kalau ini undang-undang maka dia telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Benar. Atau kesepakatan. Benar. Ya, kan mestinya itu bisa menjadi dalih buat polisi untuk mencabutnya. Iya. Bukan begitu? Ya. Bisa. Kan lebih jelasnya begini. Di sini sudah dijelaskan bahwa selain mencabut segera diterbitkan SP3. Iya. SP3 itu adalah surat sakti untuk memberhentikan suatu perkara yang sedang berjalan. Oke. Gitu. Nah, sehingga apa? Secara hukum acara maupun undang-undang yang menyangkut dengan proses penyelidikan maupun penyidikan, ketika sudah timbul perjanjian untuk mencabut, maka orang lain tidak boleh masuk di dalam ruang itu. Termasuk polisi. Polisi tidak boleh. Karena apa? Ini delik aduan. Oh, delik aduan. Oke, Ya. oke. Kalau dia delik aduan, maka semestinya yang pengadu itu ketika sudah mencabut maka selesai gugur. Selesai gugur. Tidak boleh orang lain mewakilinya. Oke. Kasus-kasus penipuan penggelapan ini kan orang yang mengadu dulu. Ini bukan delik umum. Iya, Sehingga iya. serta-merta penyidik ataupun pihak penegak hukum yang diberi wewenang serta-merta langsung masuk tanpa ada laporan dari yang merasa korban. Oke. Itu boleh. Nah, ketika dia ini delik aduan, maka dengan sendirinya ada perjanjian, maka semua aduan itu dengan sendirinya Gugur. harus batal demi hukum. Batal demi hukum. Ya. Artinya kasus dianggap tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Oke. Nah, sekarang kan faktanya kasus itu ada. Apa yang Bung Sahwan bisa jelaskan? Iya, jujur, mohon maaf saya ini termasuk hari ini sudah proses dokter saya juga. Oke. Makanya saya hampir ribuan buku-buku hukum yang saya baca maupun hukum acara yang saya baca, saya baru pernah menemukan kasus yang aneh ini. Oke. Ya, maka saya menganggap bahwa ini apakah oknum-oknum itu tidak baca aturan atau bagaimana? Jangan sampai ulah satu orang Merusak akan citra. merusak nama besar satu lembaga. Saya yakin bahwa baik Pak Kapolri, Pak Kapolda maupun Kapolres Jakarta Selatan tidak mungkin menginginkan hal ini terjadi. Oke. Karena di atas pundak mereka itu ada 3 bintang di sana. Iya. Mengayomi, melindungi masyarakat. Kenapa ini terjadi? Semestinya beliau ini korban. Iya. Korban atas apa? Penipuan terkait dengan tas palsu. Tas palsu. Gitu. Kenapa ini dibalik? Oke. Ya, mudah-mudahan praktek ini tidak boleh berjalan. Karena akan mempengaruhi citra lembaga yang kita hormati ini. Oke. Saya sudah nangkap Ya. apa yang menjadi pesannya Bung Sahwan bahwa di mata hukum menurut KUHP hukum acara Ya. bahwa perjanjian itu berfungsi sebagai undang-undang yang harus diikuti oleh kedua belah pihak yang berjanji, gitu ya. Oke. Kalau tadi Bung Sahwan menduga ada praktek yang tidak benar, misal anggaplah praktek yang tidak benar dari aparat kepolisian khususnya penyidik, saya mau nanya ke Pak Cucu. Apa yang Mbak Cucu alami ketika proses kasus ini berjalan? Dari awal Bang, saya merasa penyidik sudah tidak netral. Oke. Ya. Pertama kali saya dipanggil dan saya datang, saya di BAP itu dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi, Pak. Jam 5 sore sampai jam 2. Oke. Dan saya dalam keadaan hamil waktu itu. Luar.
Saya sudah menjelaskan semuanya, saya kasih bukti, Pak ini barter. Saya liatin semua chatnya Gita. Ini ada uang, Pak ini chat yang bisa dilihat. Di sini jelas, kakak kalau enggak diamondnya pegang dulu daripada hubungan kita jadi nggak beres, sampai kakak pegang duit nanti. Ini di tanggal 19. Itu menegaskan bahwa dia tidak pernah menyerahkan uang. Tidak pernah, Bang. Chat itu ya. Di tanggal 19 Agustus 2021. Tapi tetap Bang, semua bukti yang saya berikan tidak pernah diendahkan. Seakan-akan tidak ada ini semua Bang yang kita lagi bahas ini. Dia tetap memaksakan saya sampai saya jadi tersangka. Kemudian dia selalu kemarin ngirim terakhir surat tanggal 2 Mei kepada saya. Saya cuman bilang, Bang saya ini pedagang kecil dan saya benar. Saya cuman pengen keadilan gitu Bang. Sebagai penyidik, sebagai institusi ya Bang, harusnya bisa netral dan bisa melihat duduk perkara mana yang benar mana yang salah. Dengan semua bukti ini saya rasa, apalagi dengan surat pernyataan dan perjanjian kami, itu udah jelas banget Bang. Clear harusnya. Dalam posisi Mbak Cucu merasa bahwa penyidik ini berbuat tidak adil terhadap Mbak Cucu, apa yang Mbak Cucu lakukan? Saya laporkan ke Propam Bang. Propam. Propam Polda Metro Jaya, Pak Hairul ini. Pak penyidiknya. Iya, Aibda Hairul ini. Aibda Hairul. Saya laporkan ke Propam dan berproses dia di sana sampai hukumannya itu nanti saya akan minta ininya ya Bang ya, lampirannya. Salinan putusannya apa. Jadi dia terbukti melanggar, artinya dia melanggar etiknya dia sebagai penyidik. Artinya Propam membenarkan setelah mereka melakukan proses penyelidikan bahwa Aibda Hairul ini memang telah melakukan tindakan yang tidak berimbang atau tidak adil terhadap Mbak Cucu. Betul Bang. Selanjutnya hasil dari Propam itu Mbak Cucu bawa kemana? Jadi hasil dari Propam ini saya juga udah sampaikan juga Bang ke Pak Kanit juga bahwa Pak ini kasusnya seperti ini udah jelas ada ini. Iya cuman Pak Kanit berdalih saya baru bu, saya hanya mengikuti apa yang sudah ada. Jadi saya ngerasa kayak kok saya dikriminalisasi ya, kok saya diginiin gitu Bang. Saya 4 tahun. Ini nasib Bang, ini bukan hal main-main bagi saya. Iya. Dan uang 4 miliar itu bukan uang kecil. Ini nasib yang dipertaruhkan. Integritas saya sebagai pedagang diamond. Ini sangat mengganggu saya Bang. Makanya saya bilang, saya berharap, saya minta kepada Pak Prabowo, Pak Kapolri, jajarannya semua Pak tolong. Ya janganlah kelakuan seorang penyidik terus merusak satu kelembagaan kepolisian gitu ya. Didudukanlah kasus ini sebagaimana mestinya. Saya lelah Bang, 4 tahun. Mental saya, psikologi saya, waktu saya semua kayak. Iya. Saya dikriminalisasi betul-betul oleh Polres Jakarta Selatan. Kan penetapan tersangkanya tahun 2021. Kenapa hingga tahun 2025 tidak ada proses hukum lanjutan kalau proses penyelidikan itu memang proses yang benar? Menurut Bung Sawan, apa yang Bung Sawan bisa lihat? Iya, jadi begini Bang. Selain dengan yang disampaikan oleh Mbak Cucu tadi, ternyata ada fakta hukum lain. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Mbak Cucu untuk mencari keadilan. Gitu. Atas sesuatu yang menurut Mbak Cucu semestinya lewat perjanjian sudah selesai, sudah SP3. Nah, sehingga Mbak Cucu kirimlah surat ke Irwasda. Irwasda itu apa? Ini Wasidik kepolisian. Biro pengawasan penyidik. Ya. Di sini jelas di surat nomor 7 Maret 2023 itu poin 2-nya menyatakan begini. Pada substansinya bahwa
Ya. Barreskrim Polri telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penyidik agar mengecek hasil digital forensik sesuai dengan surat nomor B4136 garing angka rum 11 garing res titik 2.5 garing 2022 di Treskrimsus tanggal 7 November 2022 terhadap handphone pelapor, terlapor dan melakukan pengecekan keaslian 2 buah tas Hermes yang ada pada saudari Cucu untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kesempatan penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice. Oke. Nah, jadi semestinya ini surat digunakan untuk diselesaikan antara terlapor dan pelapor tadi. Diselesaikan secara keluargaan. Ya, keadilan sosial, restoratif justice atau keadilan sosial. Semestinya yang disampaikan oleh Mabes Polri ini jelas untuk mendukung surat perjanjian tadi. Dan sebagai acuan buat penyidik Polda dalam mengambil langkah hukum. Iya, semestinya SP3 itu. Karena apa? Menurut analisa saya, surat ini keluar pasti dasarnya adalah perjanjian itu juga digunakan. Ya. Sehingga di sini arahannya jelas. Harus dilakukan namanya restoratif justice itu. Oke. Karena kalau tidak ada dasar tidak mungkin suratnya langsung berbunyi tujuannya kemana. Iya dong. Tidak mungkin. Pasti ada dasarnya, betul. Kan gitu? Betul. Ya. Yang berikutnya begini, saya jujur pada saat mendengar apa yang dijelaskan bahwa pada saat beliau di BAP dari jam 2 sampai jam 5 sampai jam 2 dalam keadaan hamil. Di situ jelas. Di hukum acara itu penyidik harus bertanya. Oke. Saudara sehat tidak? Sehat jasmani dan rohani tidak? Iya. Kan hamil. Iya. Itu bertanda kutipnya berarti dalam kondisi tidak boleh di lama tidak boleh. Karena berpotensi gangguan janin. Iya. Betul. Kan gitu. Semestinya ini sebagai pertimbangan. Oke. Tidak boleh dilakukan. Kan gitu. Nah, ini kita bicara dulu secara prosedur pemeriksaan. Karena apa? Kalau kita lihat lagi kembali ke perjanjian, mohon maaf, ini sangat berlebihan dan keluar dari hukum acara dan doktrin-doktrin hukum yang ada di bangsa Indonesia ini. Oke. Kan gitu. Untuk itu kami secara hukum sebenarnya prosesnya sudah selesai, sudah SP3, tidak boleh dilanjutkan. Sudah selesai. Sudah SP3. Di situ kan ada perintah untuk melakukan uji forensik terhadap 2 unit tas. Betul. Mbak Cucu, apakah itu pernah dilakukan? Tidak pernah, Bang. Pak Hairul tidak pernah mau mengecek keaslian tas tersebut. Padahal saya sudah berkali-kali meminta, Pak, tolong tasnya dicek. Gampang kok ngecek tas Hermes ini, Pak. Karena kebetulan saya juga pecinta tas. Iya. Kalau dia beli di store Hermes, kalau alasan risitnya hilang, kita bisa minta kopi risitnya, Pak. Oke. Untuk menandakan tas ini Asli atau palsu? Kalau dia beli di seller, Bang, panggil sellernya. Benarkah tas tersebut dengan stem ini beli di sini? Dan itu tidak dilakukan Tidak sama penyidik. dilakukan, Bang. Jadi saya nggak tahu mau ngomong apa ya, Bang. Saya benar-benar kayak menghadapi orang-orang yang sangat zalim. Saya cuma bisa berdoa aja, Bang. Kalau penyidik itu memberikan kesan berpihak pada pelapor Mbak Cucu, sebenarnya siapa dia pelapor itu? Mohon maaf. Yang Mbak Cucu kenal ya? Iya. Dia itu kan di arisan saya sebenarnya nggak begitu mengenal secara personal dekat. Cuman karena kami ada di satu naungan arisan, jadi ya suka ngelihat lah beberapa kali karena setiap arisan juga saya selalu bakulan, Bang. Saya selalu jualan. Dan ya dia beli ya sudah gitu, itikadnya beli ya udah kan kita percaya lah gitu ya, Bang. Dan sebenarnya saya mau mengutarakan satu hal, Bang, pada saat perjanjian itu dibuat. Surat perjanjian yang tadi dibuat. Oke. Iya. Nah,
pada tanggal 28 ya Bang, itu saudari Gita itu WhatsApp ke lawyer saya. Oke. Ini kan perjanjian dibuat tanggal 25 Juli. Ya Bang ya. Jadi sebelum perjanjian ini dibuat, dia sudah WhatsApp. Tanggal 28 Juni 2022 ini chat dari lawyer saya, Pak Ramzi, ke saudari Gita. Ini Gita yang bicara. Jadi dia tuh Bang udah mau mencabut. Selamat siang, tadi sudah komunikasi dengan Pak Hairul. Hairul itu yang tadi agak penyidik, oke. Si Gita bilang ke lawyer saya, dia bilang saya mampu berapa ntar disampaikan ke atasan. Ini jelas chat dari Gita ke lawyer saya. Saya mampu berapa itu apa maksudnya? Itu menurut Pak Hairul pengakuannya Gita. Ini menurut lawyer saya. Jadi ini chatnya Gita ke lawyer saya bahwa kalau untuk mencabut laporan polisi di Polres Jakarta Selatan ini, Gita harus menyediakan uang. Itu yang Gita chat ke lawyer saya. Sehingga surat yang perjanjian ini untuk mencabut laporan itu tidak diendahkan karena belum ada uang Bang. Harus pakai uang menurut Gita. Menurut Gita, itu chat Hairul ke Gita menurut Gita. Karena dia yang, ini Gita yang ngomong. Kan ada dua kemungkinan ini. Iya. Bisa di Gitanya yang karang, ya kan? Bisa Pak Hairulnya memang memberikan pesan itu ke Pak Gita. Kan dua kemungkinan itu. Gita, artinya melalui podcast ini kita akan sampaikan kalau tidak benar Pak Hairul, bahkan Pak Hairul itu bisa nuntut si Gita karena bawa-bawa namanya Pak Hairul meminta uang kepada Mbak Cucu agar dicabut laporannya. Kan gitu kan? Iya, dia minta kepada Gita uang itu. Kalau mau cabut laporannya Bu Cucu harus kasih uang gitu. Iya. Dan Gita mintanya ke Mbak Cucu? Gita nggak minta ke saya, cuman dia minta waktu untuk menyediakan uang tersebut karena dia udah nggak punya uang juga. Oh, kira-kira dia memberikan penegasan bahwa gue nggak bisa nih cabut laporan karena gue belum punya duit, gitu kira-kira ya? Iya, kurang lebih begitu. Berapa nilainya menurut? Ratusan juta Bang. Untuk cabut laporan ratusan juta? Iya, ratusan juta yang diminta. Dan ini bukti bahwa Gita itu berusaha untuk mengganti kerugian saya walaupun berlian saya sudah dijual. Dia sudah jual, ini menarik ini. Berlian Mbak Cucu sudah dia jual. Sudah dia jual. Padahal dia belum bayar. Di surat perjanjian, Gita ini mengaku bahwa tas itu diduga palsu dan dia tidak membantahnya. Ya, ini makin menarik ini. Oke, dia sudah jual dan penyidik tahu itu. Tahu Bang. Oke. Semua fakta ini yang saya buka penyidik tahu Bang. Oke. Bahkan di depan penyidik sendiri Gita sudah mengaku juga kok. Saya ngomong Pak Hairul nih, Gita ini. Iya, saya kasih saya waktu untuk mengembalikan berlian Mbak Cucu karena sudah dijual. Jadi Pak Hairul tuh sudah tahu persis bahwa saya korbannya Bang. Iya, penggelap itu sebenarnya sih Gita harusnya kalau begitu dari cerita itu ya. Oke. Saya korbannya, saya yang dirugikan karena sampai hari ini berlian saya itu sama Gita. Dan dia berharap berliannya tidak kembali, tapi dia berharap Mbak Cucu cabut laporan di Polda. Iya. Tapi tanpa Mbak Cucu cabut laporannya, tiba-tiba kasusnya menjadi SP3. SP3 di Polda. Nah, apa yang Anda lihat? Ini makin menarik ini ceritanya. Jadi waktu laporan di Polda itu belum dicabut? Belum. Tiba-tiba SP3? Tiba-tiba SP3. Ini semakin, mohon maaf ya, kalau kita lihat dari segi hukum, semestinya kan perkara, saya ulangi, ini perkara adalah delik aduan. Delik aduan. Ya, ketika perkara itu ada prosesnya, meskipun terjadi sesuatu, tidak serta-merta langsung diterbitkan SP3. Karena ini bukan, saya ulangi lagi, ini bukan delik umum. Ini delik aduan. Delik aduan itu di sana ada korban. Iya. Ya, meskipun umum juga ada korban, tapi korban itu akan diwakilkan oleh negara. Ya, tetapi saya semakin bingung pada saat sebelum SP3
laporan Mbak Cucu terhadap Mbak Gita ini diterbitkan, ada tidak gelar perkara pada saat itu? Di saat gelar perkara saya tidak pernah dipanggil atau dihadirkan. Oke, itu artinya sama saja tidak ada. Ya, Karena semestinya yang pelapor itu harus hadir untuk dijelaskan secara runut. Ini loh, begini. Nah, terus karena terjadi masalah di sini, kita butuh bukti untuk itu. Tidak mungkin lalu serta-merta. Mohon maaf, saya semakin menganggap bahwa ini proses agak miring. Oke. Agak miring, dan ini mohon maaf, jangan sampai ada oknum-oknum yang main lalu mencoba untuk merosaki lagi. Saya tegaskan jangan ada oknum-oknum main merosaki lembaga penegak hukum yang kita percaya selama ini. Oke, saya satu lagi sebelum kita lanjut. Penyidik yang ada di Polres Jakarta Selatan namanya Aibda Khairul. Ya. Lalu kan mereka tidak punya kewenangan untuk meng-SP3-kan kasus yang dilapor di Polda. Iya, tidak bisa. Berarti itu dilakukan oleh siapa, Mbak Cucu? Oleh penyidik Polda, Bang. Ngabarin ke saya, Pak Huda, bahwa laporan Ibu di SP3 kan. Saya di situ cuman kayak, loh. Oh, berarti orang yang berbeda dengan dari Khairul. Beda. Oke. Dia yang menyampaikan dari penyidik Polda bahwa kasusnya yang Bu Cucu laporkan terkait Bu Gita itu di SP3. Sedangkan kasus saya yang di Polres Jakarta Selatan sampai sekarang tidak ada SP3, bahkan terus melaju, Bang. Terus saya dikriminalisasi. Padahal sudah tertuang dalam perjanjian, harusnya sudah berhenti. Harusnya sudah. Karena ada ikatan hukum dan melalui perjanjian. Sementara yang di Polda yang tidak ada ikatan perjanjiannya justru SP3. Itu, Bang. Itu faktanya, Bang. Oke. Begitu. Emang Bung Sawan sering melihat kasus kayak begini? Ini mohon maaf kalau terkait dengan yang ini saya baru pernah temukan. Oke. Karena apa? Semestinya secara hukum yang memiliki dasar untuk SP3 itu semestinya beliau sebagai terlapor. Karena dasarnya jelas. Sama-sama mengakui untuk segera mencabut perkara ini, lalu diterbitkanlah SP3-nya. Oke. Makanya saya sih makin bingung kok kenapa. Saya pikir tadi itu diskusi, saya pikir ini karena atas keinginan Mbak Cucu. Untuk apa? Ke Polda untuk mencabut. Ternyata kok tiba-tiba. Itu yang kenapa saya bertanya itu, saya mau bertanya untuk memastikan bahwa memang baik penyidik Polres Jakarta Selatan maupun penyidik Polda memang tidak memberikan keberpihakan pada Mbak Cucu. Kira-kira begitu? Iya. Kalau tanda kutip memang oknumnya seperti begitu. Karena apa? Ini kita bicara hukum ya. Kita tidak bicara tentang tendensi lain. Iya. Tapi kalau sesuai hukum acara itu tidak boleh terjadi. Makanya semestinya praktek ini tidak boleh. Oke. Ya. Praktek ini ketika dibiarkan terus akan mengorbankan para pencari keadilan. Iya dong. Dan akan pencari keadilan tidak lagi mempercayai penegak hukum, maka akan menggunakan cara sendiri. Kan berbahaya. Iya, hukum kan, rimba bahaya. Semestinya tidak boleh seperti itu. Apalagi negara sekarang sudah terbuka, media sosial sudah terbuka, bagus. Betul. Kan gitu. Jangan sampai akibat dari perbuatan 1-2 orang membuat lembaga besar yang selama ini kita percaya itu jadi tidak dipercaya. Ketika terjadi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini, maka kemana lagi publik harus menyampaikan permasalahan hukum dan mencari keadilan itu. Kan begitu. Iya. Semestinya ini isu yang sangat menarik. Oke. Apalagi dengan kondisi penegakan hukum saat ini yang banyak disoroti. Bahkan Pak Kapolri juga menyampaikan akan menyangkut keterbukaan terkait dengan penegakan hukum di bangsa ini. Kenapa ini masih ada? Dunia terbuka ini kok masih ada praktek-praktek seperti ini? Ya, saya tertarik lagi tadi isi WA terkait dengan permintaan sejumlah uang itu. Saya sih berharapnya mudah-mudahan itu bukan arahan dari penyidik. Mudah-mudahan si Mbak Gitanya yang ngarang itu, gitu ya. Itu inisiatif dia sendiri. Gitu. Iya. Tapi kalau toh itu adalah arahan dari sana, mau dibawa kemana lagi bangsa ini? Udah terlalu rusak berarti ya. Iya. Tapi kan kebenaran nanti biarkan aparat penegak hukum yang memastikan ini benar. Semestinya ini sebagai bukti untuk laporan
di Polda itu sudah bisa diarahkan ini juga sekalian. Oke. Semestinya. Iya, dia bawa nama orang kan? Iya. Bawa nama penyidik. Iya. Oke. Kan gitu. Apalagi itu perintah atasan lah dan lain. Iya, kan dia gitu. bawa atasan. Entah siapa atasan yang dimaksud, apa Kapolres atau? Allah alam. Kita Hanya nggak tahu. si Gita sama Pak Hairul yang tahu. Atasannya siapa? Iya. Kayak gitu. Apakah Mbak Cuci pernah menyampaikan hal ini ke Pak Hairul? Saya sampaikan, Bang. Saya bilang, Pak Hairul, kok saya dipersulit ya? Saya korban, saya dirugikan miliaran rupiah, berlian saya masih sama Gita. Kok saya sulit sekali ya Pak ya, saya diginiin. Saya bilang, iya Bu, soalnya pokoknya banyak sekali alibi-alibi yang menurut saya nggak masuk akal. Oke. Pak, saya ngerasa terlalu dibuat-buat, terlalu dipaksakan dan kayak terlalu digoreng-goreng kasus saya ini Pak. Saya bilang, apa yang Anda cari dari saya? Oke. Iya. Saya nggak mau berkata kasar karena saya menghormati institusi Polri. Tapi kalau begini caranya mereka kerja dan merugikan orang yang benar, mentersangkakan korban, ini kan juga nggak bisa didiamin, Bang. Iya dong. Iya. Masa orang yang salah dibela, orang yang benar dikorbankan? Betul. Benar aja dong. Jadi saya cuma memohon keadilan bagi diri saya, Bang. Saya bicara begini, saya bawa bukti semuanya, Bang. Oke. Jelas. Nggak ada yang nggak saya bawa, semua ada. Saya cuma mohon kasus ini bisa selesai, Bang. Oke, apa harapan Mbak Cuci terhadap Kapolri, terhadap bahkan Presiden mungkin harus beri perhatian kalau Kapolri juga tidak memberikan perhatian. Baik, Bang. Saya berharap kasus ini segera dituntaskan lah, Bang. Apalagi saya korban yang bertahun-tahun, Bang, nasib saya diginiin. Iya, 2021 5 tahun. sekarang 2025 betul. 5 tahun saya dikriminalisasi oleh Polres Jakarta Selatan dengan semua kezalimannya. Bagi saya mereka zalim, Bang, sama saya. Dan saya berharap Aibda Hairul ini juga mendapatkan sanksi yang tegas. Iya dong. Ya. Kalau benar bersalah harus berikan Iya. sanksi. Kemudian saya berharap nggak ada lagi praktek-praktek kayak gini, Bang. Dikriminalisasi, yang benar diputer jadi yang salah. Yang korban jadi tersangka, Bang. Saya benar-benar kayak, wow. Ini juga berkaitan dengan integritas saya, Bang. Sebagai penjual berlian. Iya, betul. Ribuan customer, saya nggak pernah ada masalah, Bang. Baru kali ini saya diginiin dan semua fakta yang saya berikan seperti dianggap nggak ada. Pura-pura buta, pura-pura tuli Polres Jakarta Selatan. Saya berharap mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan Pak Kapolresnya nggak tahu lah ya. Iya, Bang, sepertinya sih karena Kapolresnya baru ya, Bang, kalau sekarang yang 2025 ini. Tapi mudah-mudahan ini jadi atensi ya, Bang, ya buat Pak Kapolri. Saya mohon banget. Saya korban, Pak, yang ditersangkakan di Polres Jakarta Selatan. Saya seorang ibu, 4 anak. Saya punya karyawan, saya juga tulang punggung di keluarga saya gitu. Saya sangat terganggu, Bang, dengan hal ini. Padahal niatnya tadi mau nyari nafkah buat keluarga, malah kena tipu orang, uang 4 miliar tidak kembali, tetapi justru dia jadi tersangka. Ini saya nggak ngerti. Bagaimana Bung Sahwan memberikan konklusi dari kejadian ini, dari jadi peristiwa saya ini? mencoba mengutip pendapat dari Profesor Sojono Sukanto. Beliau sampaikan begini, faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum itu ada 4. Ya, yang pertama adalah substansi. Substansi itu apa? Kita lihat hukum undang-undangnya. Undang-undangnya sudah benar atau belum? Kalau undang-undangnya benar, kita turun. Kata beliau satu lagi, kita turun 1. Itu apa? Struktur hukumnya, penegak hukumnya. Penegak hukum sudah melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan substansi tadi atau belum? Kalau sudah bagus, kita turun lagi 1 lagi. Yaitu apa? Infrastruktur hukumnya. Semuanya memadai atau tidak? Mendukung atau tidak untuk struktur ini berjalan sesuai dengan substansi tadi. Ketika 3 ini sudah, kita turun lagi 1 tentang kultur hukum, masyarakat hukum, masyarakat sadar tentang hukum atau tidak. Jadi saya pikir kalau dari substansi sudah beres. Nah, kalau praktek sesuai fakta yang ada, maka kita udah
mohon maaf agak bermasalah di struktur. Oke. Ada oknum-oknum yang mencoba untuk menggunakan cara-cara tidak benar dalam mempraktekkan proses hukum yang ada di bangsa ini. Oke. Kita berharap bahwa mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, segera dibereskan. Bereskan di mana? Ya, yang pertama adalah perkara Mbak Cucu itu harus di SP3. Iya. Terus apa semestinya yang saat ini sebagai pelapor harus segera di proses hukum semestinya. Iya. Kalau berdasarkan fakta hukum yang Betul, ada. betul. Kan gitu. Ya, tetapi kita akan lihat proses ini ke depan. Mudah-mudahan saya yakin Profesor Setapi mengatakan begini. Almarhum mengatakan bahwa yakinlah bahwa selaju-lajunya kebohongan itu lebih laju dari kilat pun akan bisa mengalahkan kebenaran. Luar biasa. Ya, demikian dari saya. Luar Salam biasa. Udah. Ya. Kebenaran akan menemukan jalannya. Meskipun banyak orang yang menggiringnya menjadi tidak benar. Pemuda Indonesia, Mbak Cucu adalah satu kasus yang bisa kita lihat di depan mata kita. Bisa jadi itu kena kita, kena keluarga kita, anak kita, saudara kita. Siapapun bisa mengenai itu. Karena itu, ayo kita dorong terus aparat kepolisian untuk menjadi terpercaya. Siapapun yang tidak benar, lakukan penghukuman. Supaya mereka punya efek jerah gitu ya. Baik Mbak Cucu, terima kasih banyak. Bung Sawan, kami doakan semoga Mbak Cucu menemukan jalan yang paling baik, menemukan keadilan yang sejati buat Mbak Cucu dan keluarga Mbak Cucu. Amin. Pemuda Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.